Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Selamat bertemu kembali di pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita mengawalinya dengan doa. Ya Pak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terlebih dahulu Pak akan absen. Yang pertama, Marianus Haritau. Hadir Pak. Marianus Selam. Alfa Pak. Alexander Rebu. Hadir Pak. Yasriati. Hadir Pak. Fidel Melo. Hadir Pak. Antonius Jogojaba. Hadir Pak. Oke, baik. Kita langsung saja ke materi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen instalasi listrik. Ada yang sudah tahu komponen-komponen apa saja yang sering kita gunakan dalam menginstalasi listrik? Belum tahu Pak. Tolong Pak jelaskan saja. Oke, baik. Jadi komponen instalasi listrik ini merupakan bagian yang sangat penting pada pemasangan instalasi listrik, baik itu pada rumah tinggal, sekolah, maupun rumah ibadah. Jadi komponen-komponen listrik ini ada kWh meter, MCB, saklar, PHB, kotak kontak, fitting, dan kabel penghantar dan sebagainya. Siapa yang tahu kWh meter ini fungsinya untuk apa? Belum tahu Pak. Oke, baik. Pak akan menjelaskannya sedikit. Jadi kWh meter ini merupakan alat penghitung pemakaian daya listrik yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur daya atau pembatas daya listrik yang digunakan dalam satuan kWh. Yang kedua ada MCB. MCB ini berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik bila terjadi gangguan hubung singkat atau sering disebut dengan korsleting. Terus yang ketiga ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan rangkaian listrik dari sumber ke lampu. Jadi saklar ini dibagi lagi atas beberapa bagian, yaitu ada saklar ganda, saklar kutub, saklar seri, saklar tukar, dan saklar silang. Terus yang keempat ada PHB atau panel hubung bagi. PHB ini berfungsi untuk menerima energi listrik dari PLN dan mendistribusikannya, sekaligus mengontrol penyaluran energi listrik melalui sirkuit panel utama dan cabang ke PHB. Terus yang kelima ada kotak kontak. Kotak kontak ini berfungsi untuk penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Terus ada fitting. Nah, fitting ini berfungsi untuk memasang bola lampu agar terhubung dengan sumber listrik. Dan fitting ini terbagi lagi atas beberapa jenis, yaitu ada fitting duduk, fitting gantung, dan fitting kedap air. Terus ada kabel penghantar. Kabel penghantar ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dan dari satu titik ke titik yang lain. Penghantar ini pada umumnya menggunakan bahan tembaga dan bahan aluminium.
Jenis penghantar yang sering kita gunakan dalam menginstalasi listrik ini ada kabel NYA, NYM, dan NYY. Baik, sampai di sini masih ada yang kurang mengerti? Sudah mengerti Pak. Baik, Pak rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kalau semua sudah paham, Pak akan memberikan tugas, dan tugas ini dalam bentuk kelompok ya. Ya Pak. Jadi Pak akan membagikannya dalam 2 kelompok. Jadi kelompok pertama mencari dan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang belum kita sempat bahas pada pertemuan kali ini, dan akan mempresentasikan di minggu depan. Dan kelompok yang 2 mencari apa kelemahan dan kelebihan dari penghantar NYA, NYM, dan NYY. Sudah Pak, sudah ditulis. Oke, baik. Minggu depan kita akan bahas bersama dari tugas yang sudah diberikan, dan masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan ya. Ya Pak. Sekian pertemuan kita pada hari ini, dan untuk menutup pertemuan kita akan menutupnya dengan doa. Dan kepada adik Marianus Saritau bisa memimpin kita dalam doa. Baik. Ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa, dan saya akan berdoa menurut agama saya. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang, selamat bertemu kembali di minggu berikutnya. Ya Pak, selamat siang.